Istri kedua sang penguasa. Episode 65. 1 bulan kemudian. Buk, buk, buk. Bantal sofa mendarat di pundak lebar Farel beberapa kali sebagai luapan emosi dari wanita parubaya yang tengah menatap nyalang kepada putra keduanya yang kini sedang berlutut di depannya. Sedangkan yang ditatap hanya bisa menunduk pasrah menerima. Dasar anak durjana, bisa-bisanya kamu menikahi wanita itu tanpa memberitahukan kami. Teriak Dewi murka. Sekali lagi bantal sofa melayang mengenai kepala Farel. Pria itu sendiri tidak merasa kesakitan karena Dewi hanya memukulnya tanpa menggunakan tenaga aslinya. Nicholas, Aurora, dan Al hanya diam menyaksikan. Tapi jujur saja, Aurora rasanya ingin tertawa melihat lelaki itu dianiaya sama mertuanya. Terlihat tidak melawan sama sekali. Ia hanya pasrah saja. Bagaimana bisa kamu kepikiran untuk menikahinya? Apa tidak ada wanita lain? Oh ya Tuhan, kepalaku rasanya sakit. Ujar Dewi, seraya memegang kepalanya yang sedikit pusing. Membuat Nicholas yang sedari tadi duduk di sampingnya, memeluk wanita itu, dan menyandarkan kepalanya di ceruk lehernya, seraya mengusap lembut rambut istrinya. Mi, kenapa kita tidak dengar saja apa alasannya sampai menikahi Feby? Timpal Al membuat Aurora langsung melirik Farel. Begitupun dengan Farel, yang langsung melirik wanita yang sudah dianggapnya adik. Melihat aksi diam Farel dan lirikannya, Nicholas menghela nafas. Bagaimanapun mereka menyembunyikan kejadian 2 hari yang lalu. Tetap saja, cepat atau lambat, Al dan Dewi akan tahu. Nicholas kemudian melirik menantunya dan melihat kegugupan wanita yang hampir menjadi korban kegilaan Feby. Hingga berakhir, Farel akhirnya memutuskan menikahi wanita itu dengan persetujuan Nicholas. Pria parubaya itu bahkan mendatangkan keluarga Feby saat acara sakral itu akan berlangsung. Kenapa kamu diam? Ayo cepat jelaskan. Kenapa sampai kamu berpikir untuk menikahinya? Mami sendiri gak habis pikir. Kamu sendiri begitu membencinya karena dia hampir merusak rumah tangga kakakmu. Tapi kenapa sampai kamu yang menikahinya? Sayang, kamu kenapa? Tanya tiba-tiba Al memecahkan keheningan karena melihat istrinya mengeluarkan keringat di ruangan yang dingin. Tidak bagaimana? Kamu kelihatan pucat loh. Protes Al lalu menghapus istrinya. Aku tidak berusaha meyakinkan suaminya. Hanya ia sedang berbohong. Saat ini detaknya sudah tidak terkendali. Kalau sampai Farel menceritakan perihal alasan kenapa sampai pria itu Feby, Aurora yakin suaminya akan murka. Pasalnya mereka menyembunyikan kejadian itu dari Al. Al hanya merangkul Aurora lalu menyuruhnya untuk memeluknya. Lagi-lagi Aurora melirik sekilas Farel yang masih setia berlutut di depan Nicholas dan Dewi. Membujuk wanita cantik itu dengan caranya, tapi tetap tidak berhasil. Baiklah, aku melakukannya karena Aurora, Mi. Ungkap Farel setelah mendapatkan persetujuan dari anggukan kepada Nicholas. Dewi mengerutkan keningnya. Tapi kan Feby gak pernah berulah lagi. Dia gak pernah mengganggu kakakmu lagi. Dia memang tidak mengganggu kakak. Tapi ucapan Farel terjeda, lalu melirik kakaknya dan juga Aurora dengan ekor matanya. Tapi apa? Bicara yang jelas, Farel. Ucap Dewi geram. Ada apa sih sebenarnya? Kenapa sepertinya ada yang kalian sembunyikan dariku? Al ikut menimpali saat memergoki Farel yang sedari tadi melirik ke istrinya. Farel menghela nafas lalu melihat kakaknya dan maminya bergantian.
Feby hampir saja membunuh Aurora dengan tangannya sendiri 2 hari yang lalu. Apa? Pekik Al dan Dewi bersamaan. Al bahkan melepas pelukannya dari Aurora dan berdiri. Aurora memejamkan mata kuat lalu menunduk. Ia tidak berani menatap suaminya, karena bisa dipastikan lelaki itu akan marah padanya. Apa maksudnya? Bukankah wanita itu sudah kembali ke Amerika? Ucapnya dengan nada tinggi. Dia kembali dengan identitas palsu dan merubah penampilannya. Jawab Farel. Al berkacak pinggang. Aku tidak mengerti. Bagaimana bisa hal seperti ini terjadi dan aku tidak tahu? Bukankah ada pengawal yang selalu menjaga Aurora bahkan di butik? Ucapnya masih dengan nada yang tinggi menatap Aurora dengan tajam. Hening, tidak ada yang bersuara. Aurora Sapitri. Panggil A dengan suara beratnya, menandakan jika pria itu sedang tidak ingin dibantah. Ia menantikan jawaban yang pasti. Aurora langsung mengadahkan wajahnya seraya cemberut menatap suaminya, yang kini sedang dalam mode marah. Wajahnya bahkan sudah terlihat sangat dingin dan penuh amarah. Ya Tuhan, sepertinya dia marah sekali. Habislah aku. Gumam Aurora dalam hati, mencoba menelan salivannya yang sudah seperti bongkahan batu. Itu, bicara yang jelas. Ujar A tanpa peduli lagi dengan ketiga orang yang kini sedang diam. Tak berani ikut menimpali, karena memang yang harus menjelaskan ini adalah Aurora sendiri. Begini. Flashback on. Aurora sedang membantu beberapa pelayannya di butik untuk melayani konsumen mereka. Karena semakin hari butik Aurora semakin viral karena bantuan sosial media. Rebecca pun yang membuka toko di sampingnya ikut membantu karena kebetulan pesanan cincin pernikahan teman Jason sudah selesai ia rancang. Kalian menjaga dari luar saja ya, karena di sini sedang ramai. Pinta Aurora kepada kedua pengawal yang selalu mengikutinya dan menjaganya di butik. Dan Aurora sama sekali tidak merasa keberatan akan hal itu. Hanya saja, kadang Aurora merasa kasihan karena kedua pengawal itu hanya duduk berdiam diri. Bola matanya saja yang selalu bergerak aktif, memantau dan memastikan bahwa keadaan aman. Meski awalnya pengawal itu menolak karena itu sudah menjadi tugas mereka untuk berada di dekat nona mudanya. Tapi Aurora berhasil meyakinkan mereka dengan berbagai alasan. Siang hari, butik itu masih saja ramai dan Aurora sama sekali tidak merasakan perasaan apapun saat seorang wanita berpakaian cukup seksi masuk ke butik tersebut. Hanya saja matanya sempat melirik sekilas wanita yang tengah disambut oleh pekerjanya. Dan ia sama sekali tidak merasakan curiga, karena di masa sekarang semua orang menggunakan masker. Hingga pada akhirnya, pelan-pelan wanita itu mendekat ke arah Aurora, seraya terus melihat koleksi pakaian yang tergantung dengan pandangan yang tampak berbinar-binar. Ada yang bisa saya bantu, Mbak? Mau dress yang seperti apa? Rebecca yang sedang free menghampiri wanita yang tak lain adalah Feby itu. Apa saya boleh bertemu dengan pemilik butik ini? Saya ingin memesan gaun khusus untuk acara pertunangan saya. Pintanya dengan suara yang dibuat-buat. Oh iya, boleh Mbak. Kebetulan beliau sedang ada di butik. Mari ikut saya. Rebecca pun mengantarkan wanita itu menuju ke lantai 3, di mana ruangan Aurora berada. Tapi sebelum itu, Rebecca sempat memberikan kode kepada kedua pengawal yang sedang berjaga di luar. Entah kenapa, feelingnya mengatakan jika wanita ini perlu untuk diwaspadai. Sebab wanita itu memilah-milih koleksi pakaian, terlihat tidak ada satupun yang menarik perhatiannya. Bahkan Rebecca sempat menangkap dengan retinanya jika wanita itu mengembalikan baju kegantungan dengan cara yang cukup kasar. Rebecca pikir wanita ini adalah salah satu saingan butik Aurora. Tapi ternyata salah. Pada saat wanita itu masuk ke dalam ruangan Aurora,
Rebecca mendengar suara Aurora dari luar yang memanggil nama yang cukup familiar di telinganya. Dan dia sengaja tidak menutup rapat pintu tersebut dan mengintip dari luar. Feby? Pekik Aurora yang langsung berdiri. Feby tersenyum sinis. Bagaimana bisa kau di sini? Feby menaikkan kedua bahunya dengan santai, lalu duduk di kursi yang berseberangan dengan kursi Aurora dan meja sebagai penghalang mereka. Aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Jawabnya santai. Membebaskan wanita ini ternyata adalah hal yang salah. Gumam Aurora, menyesal karena pernah menyuruh Farel membebaskan Feby. Untuk apa lagi kau kesini? Masih seperti dulu. Aurora tersenyum sinis. Apa kamu belum jerah menjadi tahanan Kak Farel? Dia bahkan tidak tahu aku bisa sampai di sini. Kalian benar-benar gegabah karena telah melepaskanku begitu saja. Ucap Feby diiringi dengan tawa yang kencang. Aurora melirik ke arah pintu di mana Rebecca masih berada di sana. Well, aku tidak akan banyak bicara. Feby terlihat mengambil sesuatu di dalam tasnya. Dan Aurora sudah mewanti-wanti hal tersebut. Ia yakin wanita itu akan berbuat sesuatu padanya. Feby tersenyum sinis saat melihat ketakutan di wajah Aurora. Apalagi saat dia mengangkat sebuah benda tajam lipat di tangannya. Aurora beringsut mundur. Kalau aku tidak bisa memiliki Al, berarti Al tidak boleh menjadi milik siapapun termasuk kau. Lagi-lagi wanita itu tertawa kencang membuat kening Aurora mengerut. Apa dia berubah menjadi gila? Gumam Aurora pelan. Apa kau punya kata terakhir sebelum pergi dari muka bumi ini, Nona Aurora? Aurora tersenyum meremehkan. Dan itu membuat Feby semakin geram. Hingga wanita itu melemparkan tasnya hingga mengenai kepala Aurora. Dasar gila. Umpat Aurora sedikit meringis. Ya, aku memang sudah gila. Dan itu karena kalian semua. Kau, Al dan juga pria kejam itu. Kalian semua sudah membuatku seperti ini. Feby berjalan semakin mendekat, tapi tiba-tiba gerakannya yang sedang menodong Aurora dengan benda di tangannya itu terhenti saat pintu terbuka. Apa yang Anda lakukan, Nona? Teriak pengawal yang sudah siap dengan senjata di tangannya, mengarahkan ke Feby. Kenapa pengawal ini bisa ada di sini? Bukankah mereka berjaga di bawah? Umpat Feby dalam hati. Feby yang merasa tidak punya banyak waktu, langsung melemparkan benda di meja ke kedua pengawal itu. Dan ia ingin langsung menerjang Aurora. Mengerahkan benda di tangannya ke tubuh wanita itu. Tapi sayangnya Aurora berhasil menghalingnya dengan kursi kerjanya. Dan sedikit mendorongnya hingga mengenai Feby. Tapi wanita itu dengan cekatan menyingkirkan kursi tersebut. Dan kembali ingin menerjangnya. Satu timah panas bersarang tepat di tangan kanan Feby, hingga membuat wanita itu memekik kesakitan dan terjatuh. Di saat yang bersamaan, seseorang lari tergesa-gesa saat kupingnya yang tajam menyadari bunyi tembakan yang berasal dari lantai atas. Aurora, panggil seseorang tersebut yaitu Farel. Pria itu baru saja tiba di kota J. Sengaja ingin menemui Aurora saat mendapatkan kabar dari anak buahnya bahwa ia kehilangan jejak Feby sejak pagi. Farel membulatkan mata saat melihat ruangan itu cukup berantakan. Melihat Aurora yang sedang berdiri termangu didampingi oleh Rebecca. Menatap seseorang wanita yang sedang meringis kesakitan, seraya memegang lengannya yang sudah mengeluarkan cairan merah. Black, amankan tempat di bawah. Jangan sampai ada yang curiga dengan suara tembakan tadi. Perintah Farel kepada Black yang sedari tadi mengikutinya. Baik, Tuan. Black memutar tubuhnya keluar ruangan itu. Diki, Vicky, bawa wanita ini ke rumah sakit. Setelah itu bawa ke villa di kota Y.
Perintah kembali Farel kepada si kembar yang juga ikut bersamanya. Baik Tuan. Si kembar langsung melaksanakan perintah itu. Menarik Feby yang terus memberontak dan terus mengumpati Aurora dan Farel. Aurora, kamu tidak apa-apa? Tanya Farel kembali mendekati wanita itu. Tidak apa-apa kak. Tapi kak, jangan sampai Al tahu masalah ini. Pinta Aurora karena dia tidak ingin membuat suaminya khawatir. Aku akan mengaturnya. Jawab Farel. Flashback off. Aurora, teriak Al saat istrinya telah selesai menjelaskan. Kenapa kau merahasiakan hal sebesar ini padaku? Aku hanya tidak ingin membuatmu khawatir. Balas Aurora terdengar pelan, dengan suara yang sedikit bergetar karena ketakutan melihat wajah suaminya yang sudah mengeluarkan taringnya. Keterlaluan kamu. Tuding Al lalu berjalan meninggalkan tempat itu dengan emosi yang meluap-luap. Aurora pun tidak tinggal diam. Ia langsung mengejar Al setelah berpamitan kepada Nicholas, Dewi, dan Farel. Mami, panggil Farel. Diam kamu. Sentak Dewi yang ternyata belum bisa menerima keputusan mendadak putranya itu. Membuat Farel hanya menunduk, tidak berani lagi bersuara. Bersambung. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Terima kasih.